Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita akan coba jelaskan tentang alat khusus berikutnya, crankcase separating tool dan cara menggunakannya. Crankcase separating tool. Dari namanya kita mungkin bisa terjemahkan dulu ya. Crankcase itu adalah sarang mesin ya, sarang mesin di bagian dalam. Separating tool berarti alat untuk memisahkan crankcase. Nah, berarti alat khusus yang kita miliki ini gunanya itu adalah untuk membelah atau memisahkan crankcase. Nah, cara kerjanya memang dia akan melakukan penekanan pada bagian kuras sehingga crankcase jadinya terpisah dari pasangannya. Nah, makanya ada juga mungkin yang menyebut alat ini itu adalah alat pendorong kuras. Jadi tentunya kita membutuhkan alat ini itu pada saat kita melakukan overhaul atau pembongkaran habis. Nah, untuk bentuk barang ini sendiri ada beberapa versi gitu ya. Kalau yang kami akan gunakan ini itu khusus untuk di tipe Yamaha, mungkin di beberapa merek lain seperti Honda atau Suzuki ada juga yang bisa menggunakan alat ini untuk memisahkan crankcase-nya. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan alat ini, kita akan lihat pada peragaan berikut ini. Nah, jadi alat yang kita coba jelaskan ini ya, fungsinya itu sebenarnya sih untuk mendorong poros engkol ini supaya dia terlepas dari kedudukannya. Nah, namun sebenarnya dia juga bisa digunakan untuk membongkar ataupun melepaskan atau memisahkan gitu ya antara dua buah sisi crankcase. Nah, jadi makanya disebutkan namanya itu crankcase separating tool. Jadi fungsinya itu juga untuk memisahkan crankcase atau membelah mesin begitu. Nah, jadi kalau di sini kita perlihatkan aja kejadian dia mendorong ataupun menekan poros engkol untuk terlepas dari kedudukannya. Nah, untuk melakukan pendorongan poros engkol dengan menggunakan alat ini, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, kita coba tepatkan lah ya. Kita tepatkan bagian tengah dari baut penekan ke ujung dari sumbu atau poros engkolnya. Nah, jadi tujuannya untuk mengetahui senternya itu di daerah mana dan lubang baut yang akan kita jadikan sebagai penahan ataupun kakinya itu di bagiannya mana begitu. Nah, apakah yang ini dengan ini atau di bagian mana yang kira-kira bisa gitu ya. Di beberapa tipe memang sudah disediakan, itu biasanya ukuran baut 12 itu dekat ke bagian tengah. Nah, namun di mesin yang kita sedang peragakan ini yang bisa dilakukan adalah memilih baut yang lubang ini dan yang di sebelah sini. Nah, jadi saya gunakan baut ukuran 10 mili yang ini untuk dijadikan kakinya. Ya, sini. Dan yang satunya lagi di bagian belakang. Karena memang hanya ini kombinasi yang bisa kita pilih. Selanjutnya kita harus memastikan pemasangan baut itu harus sejajar. Karena kalau dia tidak seimbang, pas proses penekanan jadinya nanti bisa miring begitu. Jadi nanti nggak bisa mendorong dengan luasa. Jadi agak kurang pas begitu. Nah, seperti ini contohnya, ini sudah masuk cukup dalam, sementara di sini belum. Berarti ini kita harus tambahin atau ini yang kita kurangin sedikit. Nah, kalau ini sudah kita pastikan seimbang masuk dratnya dan juga ini terlihat rata, kita bisa langsung setel dulu apakah memang sudah tepat pada kedua kakinya sehingga ini jelas sejajar dan memang seimbang begitu. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa lanjutkan untuk proses berikutnya mendorong penekan ini ya dengan cara memutar bagian kepalanya. Nah, untuk kejadian selanjutnya itu sudah jelas ini akan terdorong ke bawah dan porosnya akan terlepas. Nah, setelah terpasang ya alatnya yang di sini ya, kita bisa lakukan pendorongan sekarang dengan cara memutar baut yang di sini ya. Bisa kita tahan mungkin di bagian crankcase ini supaya tidak goyang. Nah, kita tinggal putar. Ya, kita bisa dengar suara dorongannya. Dan pelan-pelan poros engkolnya terdorong ke bawah. Ya, ini kebalikan dari proses pemasangan yang kemarin. Oke, sudah hampir lepas.
Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita bisa ambil, ini sudah terlepas. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu ya cara menggunakan alat yang kita jelaskan tadi. Mungkin perlu saya tambahkan, jadi pada tipe yang bentuknya berbeda dari yang ini ya, yang tipe kakinya 3 gitu ya, itu akan lebih praktis lagi kita gunakan untuk bermacam merek ataupun tipe mesin, karena dia bisa disesuaikan ataupun bisa bebas memilih di mana posisi kaki akan kita pasangkan. Sementara pada tipe yang 2 kaki seperti ini kita harus betul-betul memahami atau mengetahui ini di bagian mana yang bisa kita pilih sebagai dudukan daripada bautnya. Nah, kalau kita tanya untuk apa kita melakukan ini ya, ini sudah jelas agar proses melakukan pembongkaran ataupun pemisahan crankcase itu bisa kita lakukan dengan baik dan tidak menyebabkan kebalingan pada bagian mesinnya. Mudah-mudahan sedikit informasi yang kami jelaskan ini bisa membantu memudahkan adik-adik pelajar dan juga mekanik pemula untuk lebih mengetahui bagaimana cara melakukan proses kerja yang lebih tepat dan juga aman. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi teman-teman kita yang terbantu. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.